Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin yang mulia. Hari ini kita banyak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Dari pagi juga di masjid ya, maghrib dan isya. Terus tadi waktu pas musyawarah dengan teman-teman di halaqah kumpul, itu juga mengenai masalah keadaan sekarang ini. Nah, saya ingin menjawab sesuai dengan sunnah saja, jadi tidak terlalu banyak mengomentari apa kejadian-kejadian sekarang ini, tetapi sebenarnya apa yang kita lihat baik dari arahan-arahan pemerintah, tim kesehatan, apa semua itu semua sebenarnya sudah baik ya kan. Cuman kalau kita sambungkan kepada amal, nah itu lebih baik lagi. Nah, contohnya kan kalau datang mereka itu, kalau keluar ataupun masuk ke satu tempat, mereka cipratkan ada sesuatu benda itu cair untuk tangannya kan, dicucikan gitu kan. Nah, terus itu apa kan itu, terus mereka jalan kemana begitu. Nah sebenarnya kalau kita ikutkan sunnah Nabi di dalam praktek istinja ya kan, di dalam praktek wudhu itu sudah sempurna. Nah contohnya kalau kita mau ada apa-apa, kita istinja dulu. Kita istinja pergi ke toilet kan, dengan 7 langkah sebelum masuk ke toilet kita berdoa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah kita masuk dengan kaki kiri, masuk ke dalam toilet, dan kita dalam keadaan jongkok. Sudah itu jongkoknya itu tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Jadi kalau sudah ada toiletnya sudah terlanjur menghadap kiblat, maka kita geser badan kita sedikit supaya arahnya tidak menghadap kiblat. Itu sunnah Nabi. Nah kalau kita habis buang air kecil, kita keringkan bagus ya. Kalau Nabi itu kan selalu menggunakan benda yang kering ya kan gitu kan, kadang-kadang batu, kadang-kadang tanah kering. Nah kalau kita sekarang kan ada tisu, nah itu lebih bersih lagi, sehingga betul-betul ikhlas. Baru kita cuci bersih, nah baru kita keluar dari toilet. Kita keluar dari toilet itu dengan langkah kanan. Kalau kita tadi masuknya langkah kiri, kita keluarnya langkah kanan. Nah sama dengan kita masuk ke masjid, langkah kanan, keluar dari masjid, langkah kiri. Sama dengan masuk ke rumah, langkah kanan, keluar dari rumah, langkah kiri. Karena rumah kita itu seperti masjid. Kalau luar rumah kita itu seperti toilet. Dunia ini seperti toilet. Jadi kita keluar dari rumah kita itu seperti melangkah masuk ke toilet. Jadi dengan langkah kiri. Nah, keluar dari toilet begitu juga. Begitu kita langkah kanan keluar dari toilet, terus kita berdoa, ghufranaka. Tambah alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Segala puji hanya untuk milik Allah yang telah memberikan aku kesembuhan dan memberikan aku kebaikan. Nah, penyakit dan memberikan aku kebaikan. Nah, itu doa kita. Nah, baru kita pergi ke tempat wudhu. Nah, kita berwudhu. Nah sebelum berwudhu kita pakai sunnah Nabi dulu, kita bersiwak ya kan. Sunnah Nabi bersiwak ini kalau bisa setiap kita orang muslim itu punya ini siwak ini siwak kan ada dari kayu zaitun ya kan, macam-macam siwak bentuknya kan. Ada yang sudah dijual spesial seperti ini, dikemas ya. Nah kita kalau bersiwak ini kita sempurnakan, kita kumur-kumur dengan air, kita kumur-kumur dan insikok, maksudnya itu masukkan air ke dalam hidung kita, terus disedot sampai perih ke sini, baru disemprotkan ke kiri, sampai 3 kali. Nah begitu. Nah kemudian kita kumur-kumurkan, kita bikin kita gosok gigi kita dengan siwak, kayu siwak ini, bukan dengan yang lain, harus kayu siwak karena sunahnya kayu siwak. Bagaimana caranya? Kita begini dulu. Gitu. Jadi kita bersih.
ya kan, kita kumur-kumur dengan air, kita bersihkan, kita buang, kumur kita sudah bersih. Jadi gigi kita itu rapi karena kayu siwak ini mengandung juga zat-zat yang agak rasanya pahit juga, yang ada pedas juga, yang mengandung antibiotik. Dan di dalam hadis disebutkan bahwa siwak ini mempunyai 70 fadilah. Ya, salah satunya adalah memudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat sakratul maut. Nah, berbeda dengan rokok. Kalau rokok itu mempersulit kita, 70 fadilahnya salah satunya adalah mempersulit kita mengucapkan kalimat thayyibah di saat sakratul maut. Nah, ini keuntungannya. Nah, jadi kalau dalam kita habis berwudu bagus, nah kalau bisa ini kita dibersihkan badan kita semua. Ya kan, sekali seminggu kita potong kuku. Nah, kuku kita itu jangan melebihi ujung jari kita seperti ini. Ya, jadi bersih gitu kuku kita. Sehingga air sholat itu, air wudu itu masuk ke dalam celah-celah kuku itu. Jangan kuku kita panjang-panjangkan, buat apa? Nah, setiap disunahkan itu kalau nggak Senin, Kamis ataupun Jumat, kita potong kuku dari kanan dulu. Ya, kanan, kemudian tengah, kemudian jari manis, kemudian kelingking, baru kelingking kiri, kelingking baru jari manis kiri, jari tengah kiri, kemudian baru jari telunjuk kiri, dan dari jempol kiri baru jempol kanan. Nah, itu potongannya kalau tangan. Tapi kalau kaki kita dari kiri dulu. Wah, potong kiri terus sampai ke ujung sini, ke jempol, baru jempol kiri sampai ke kelingking kiri. Begitu sudah telah bersih. Nah, usahakanlah kita kuku kita ini bersih setiap minggu. Nah, apalagi hari Jumat tuh Sayyidul Ayyam ya, penghulunya hari. Jadi kita penuh dengan bersih. Ini termasuk di dalam bab toharoh sebenarnya. Nah, makanya kita kalau kita sudah amalkan ini, maka kita ambil air wudhu. Setelah kita berwudhu dengan wudhu sebagaimana disunahkan juga, memang cuci mukanya, basuh muka, apa semua, kita wudhu kita itu betul-betul sehingga sempurna. Dengan wudhu yang sempurna inilah sholat kita insya Allah akan jadi sempurna. Karena ada asyratus sholat, ada arkanus sholat. Syarat-syarat sholat, ada rukun sholat. Kalau syarat sholat itu tadi kan kita sudah dewasa, sudah mukallaf ya kan. Terus kita dalam keadaan bersih, suci, ya ke dalam toharoh dalam keadaan wudhu. Kita sholat, kecuali tidak bisa berwudhu dengan halangan, kita boleh tayamum. Tapi kalau itu tidak betul, kita pergi sholat, sholat itu dengan rukun sholat. Nah, rukun sholat itu kalau kita sholat itu ya bagi laki-laki tidak ada tempat kecuali di masjid gitu. Kalau di rumah itu orang yang uzur, orang yang sakit, ya kan bunyinya begitu, man sami'an nida'a falam yamna'u min ittibahi uzru. Qalu mal uzru ya Rasulullah? Qala khaufun aw maradun lam tuqbal minhu sholatul lati shalah. Riwayat Baihaqi dan Ahmad ya. Jadi barang siapa yang mendengar panggilan syaratnya, maksudnya suara azan, falam yamna'hu min ittiba'i, tapi dia tidak mencegah seluruh kegiatannya untuk ikut panggilan itu. Nah, illa uzru, kecuali uzur. Ditanya, uzurnya apa ya Rasulullah? Uzurnya sakit ataupun takut. Maka kalau tidak ada dua keuzuran ini, lam tuqbal minhus sholatul lati shalah, tidak diterima sholat yang dikerjakan. Nah, jadi ini berat juga. Jadi dia dengar azan tapi nggak menghentikan pekerjaannya segera, padahal dia tidak uzur, dan dia datang sholat terlambat atau misalnya suka-suka hati. Nah, itu lam tuqbal minhus sholatul lati shalah, tidak diterima sholat yang dikerjakannya secara turut. Dan sholat ini diperintahkan rakaat sujud, yaitu ruku dan sujud bersama-sama berjamaah. Di dalam hadis disebutkan sholatul jamaati sunanul huda, in taraktum sunnatan nabiyikum ladhalaltum. Sholat berjamaah itu sunnah yang membawa hidayah, berefek kepada hidayah. Karena sholat berjamaah itu kan kemana-mana datang jadi bisa membawa hidayah kepada orang lain. In taraktum sunnatan nabiyikum, jika kamu tinggalkan sunnah nabimu yang satu ini, sholat berjamaah ini, ladhalaltum, pasti kamu tersesat. Pakai lam takkid, la dhalaltum, pasti kamu tersesat. Jadi udah pasti sesatnya. Nah, jadi ini tidak ada di situ, tidak ada rekomendasi apa-apa.
Makanya kalau sudah ada panggilan untuk sholat, apalagi sholat Jumat, itu tidak ada lagi jadi ngaling-ngaling, kita harus datang. Nah, sampai kita di masjid, kita sholat, sebagaimana biasa aja kita sholat. Nah, sudah di masjid, di rumah Allah penuh dengan rahmat. Setiap langkah kita, kanan kita diangkat derajat, langkah kiri kita dihapuskan dosa. Dan setiap kita duduk di masjid, di antara dua waktu sholat, kalau kita berdiam di masjid dengan zikir dan sholat-sholat sunnah, maka dihitung seperti kita sholat, dihapuskan dosa-dosa kita. Dan waktu sholat itu kewajiban imam. Nah, imam ini dia sudah harus tahu, makanya ada syarat-syarat jadi imam. Imam itu sudah harus tahu bagaimana harus dia mengimami jamaah. Dia harus mengatakan, istawu fata'dilu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Rapatkanlah dan luruskanlah saf. Janganlah berselisih, nanti akan berselisih hati kamu. Jadi kalau kita saf kita tuh bengkok-bengkok, hati kita jadi bengkok. Makanya banyak khilafiyah di mana-mana karena saf nggak lurus, nggak rapat. Nah, jadi apa yang diperintahkan Nabi itu kita laksanakan. Kalau sudah di rumah Allah, itu tanggungan Allah. Itu insya Allah tanggungan Allah. Karena rumah Allah penuh rahmat, ini sudah terbukti di mana-mana. Tapi kita tetap melakukan pencegahan preventif diri kita sendiri. Ya, dan kita tetap ikut aturan yang sudah diputuskan baik oleh pemerintah maupun masyarakat maupun organisasi tertentu. Kita tetap ikut karena kita bahagian daripada mereka. Tapi kita jangan eufora dan jangan juga kita seperti kepanikan massal begitu. Kita tenang aja karena at-ta'anni minallah. Yang tenang itu dari Allah. Al-ajalatu minasyaiton. Yang terburu-buru itu adalah dari setan. Jadi kita bersifat tenang. Orang beriman itu tetap tenang. Itu karena dia berzikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah akan membuat ketenangan kepada kamu. Jadi sudah. Masalah ada seperti gono gini sekarang, virus atau apa itu penyakit biasa. Ya kan, virus itu penyakit biasa. Sebenarnya orang penyakit itu mesti ada virusnya. Orang bengkak tangannya aja kena virus, ya kan, kakinya lecet jatuh ada virus, kena paku sedikit ada virus bengkak, banyak juga yang meninggal kan gitu. Cuman karena tidak sifatnya massal, jadi tidak heboh. Ini kan sifatnya massal virus itu, dan ada informasi-informasi yang kita mendapatkan dari mana-mana seperti itu. Makanya kita sekarang ikut saja, tapi jangan lupa amalan tetap lebih kita utamakan. Karena amalan inilah yang ada jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu hadirin semuanya. Ini kita betul-betul kita antisipasi diri kita, ajak saudara keluarga kita, masjid-masjid di mana-mana, ya kan, supaya kita tetap upaya memakmurkan masjid tetap. Karena nggak ada jalan lain. Dan dulu juga Maulana Ilyas rahimahullah itu sudah bilang, nanti satu saat gerakan dakwah tablik ini mendunia dan semua dimuat oleh media massa. Sekarang udah terbukti. Yang orang dulu tidak suka, sekarang diam-diam suka. Orang dulu benci kepada cadar, sekarang semua orang merebutan cadar, walaupun ya pada formalitasnya itu masker, tapi sebenarnya udah berbuat cadar juga menutup matanya, wajahnya kan begitu kan. Cuman tinggal kita dakwah pada mereka supaya dia niatnya diluruskan, niatnya untuk mengamalkan sunnah Nabi, supaya menutup aurat, bukan hanya sekedar untuk antisipasi virus gitu. Jadi kalau dia niatnya mengamalkan sunnah Nabi, dia dapat pahala, kemudian dia dapat kesehatan juga, jadi dapat dua. Sebab sunnah Nabi itu tidak akan bertentangan kepada kesehatan, nggak mungkin. Sunnah Nabi itu perintah Allah itu pasti tidak bertentangan dengan kesehatan, bahkan memberi sehat. Pasti tidak bertentangan dengan kemudaratan, bahkan memberi manfaat. Nah, itu kita harus yakin. Nah, itulah saudara-saudaraku sekalian ya, ini jawaban sekaligus dari mediasi tadi, di mana kita sudah ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan ini mendapat kebaikan, terutama kepada saya, keluarga saya, dan kita semua ya. Mari kita saling mendoakan, tetap kita saling silaturahmi yang baik seperti biasa, saling membantu satu sama lain. Semoga Allah SWT segera menyelesaikan masalah kita dunia dan akhirat. Dan kita jangan takut kepada kematian, tapi jangan mencari kematian ya.
kita jangan takut kepada kematian, tapi jangan sombong dengan kematian. Kita tetap tawadhu, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua kejadian ini datang dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Hadaniyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Al-Fakir Abdurrahman Lubis.